Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengecat motif marmer ya pada sebuah pilar ini ya. Ini requestnya minta marmer putih kayak gini, dan kita akan videokan prosesnya. Untuk cat dasarnya kita menggunakan elastek nomor 02 warna putih ya. Ini dicampur air sekitar 10%. Dan kita menggunakan kuas 4 dim yang bagus. Untuk media yang akan dicat diperhatikan untuk bebas dari debu, minyak, dan juga kotoran ya. Dan ini sebelumnya sudah kita aci halus tanpa kita plamer dan langsung kita cat dasar. Cat dasar pertama agak encer perbandingan 10%, dan yang kedua itu cuma 5% agar lekas menutup dan juga permukaannya halus, dan ditunggu sampai kering kira-kira 1 jam. Setelah kering 1 jam, kita siapkan cat menggambarnya menggunakan aquaproof, dan alatnya menggunakan spons dan kuas 1 dim. Sediakan juga air bersih pada wadah yang bersih, dan catnya kita tambahkan air 50% ya. Jadinya nanti agak agak encer saja karena ini cuacanya agak panas ya. Nah, encernya segini, dan setelah tercampur merata siap kita aplikasikan pada media yang akan digambar. Oke, untuk media yang akan digambar dipastikan sudah kering, benar-benar kering ya, bukannya kering sentuh tapi sudah benar-benar kering. Tergantung waktunya itu 1-2 jam, bisa 1,5 hari, tergantung cuaca juga. Oke, kita kuaskan secara tipis saja dulu, dan kita buat polanya miring-miring seperti biasa. Kita cacah-cacah dulu agar bekas kuasnya itu memudar. Lalu kita gambar menggunakan spons yang kita basahi dan kita peras ya. Nah, ini sponsnya saya peras, tidak terlalu basah. Tapi kalau nanti sudah agak kering ya kita basahi lagi. Untuk cara menggambarnya kita tutul-tutulkan gitu. Caranya kita kumpulkan. Maaf, suara saya lagi agak flu ini ya. Kita kumpulkan dengan spons, dan kita pakai filling aja, yang penting terlihat bagus dan natural seperti batu marmer putih itu. Kalau kita mau menggambar marmer putih ya sering-sering kita melihat batu marmer putih itu gimana seratnya, gimana uratnya, dan sesuaikan dengan permintaan tuan rumah. Ini pengennya yang uratnya kalem atau yang tajam, urat yang halus atau yang kasar ya. Retakannya ini loh. Retakannya kalau ini tuan rumah minta agak jarang-jarang saja, karena kalau terlalu rapat juga nggak suka. Jadi jarang-jarang, yang tajam terlihat dari jauh itu bagus. Soalnya rumah ini terasnya lebar sekali, jadi pandangannya sering-sering dari jauh. Dari dekat ya kita cukup buat urat-uratnya ini terlihat halus saja, tidak ada bekas kuas. Oke, kalau sponsnya kering kita basahi lagi ya. Kita basahi lagi dengan air dan kita peras, lalu tutul-tutulkan lagi. Waktu menggambar usahakan fokus pada uratnya dulu ya, jangan semua dioleskan pada media yang lebar gini, nanti kewalahan dan nggak jadi. Dan intinya tetap rileks, tetap tenang dan enjoy. Kalau uratnya itu memudar lagi
uratnya memudar lagi, ya kita benahi aja lagi, kita ulangi agar uratnya terlihat timbul lagi. Mungkin kalau dari kamera ini nggak begitu kelihatan ya urat-urat halusnya, tapi dari dekat sudah terlihat. Oke, kita lanjut sebelahnya lagi. Sebenarnya cepat kalau sudah ada temanya, ibaratnya makanya sering-sering menonton dulu agar tahu pola uratnya. Kalau sudah pernah lihat ataupun sering lihat ya, kita enak saja mempraktekkan, tinggal tangannya itu mengikuti angan-angan yang ada di memori kepala kita ya. Karena kebanyakan itu yang kesulitan bagi pemula itu saat menggambar itu belum pernah melihat, belum pernah sering menonton ataupun minimal melihat gambar marmer itu gimana yang bagus, itu akhirnya dicoba berulang-ulang, tangannya masih belum lihai dan apalagi belum ada gambaran, asal-asalan saja ya nggak jadi, dan juga nggak yakin atau ragu, ini kurang bagus ya. Ibaratnya kalau atasnya ini saya buat motif itu kan nggak ada sambungannya ya, itu sudah ngeblank, apalagi kalau ditunggu tuan rumah itu sudah ngeblank. Nah ini kan sudah saya rencanakan, nanti uratnya ke bawah menyambung gini, uratnya saya buat zigzag dan tidak beraturan. Karena kalau terlalu beraturan miring ke kiri semua ke bawah ya nanti kurang estetik ya dilihatnya ya. Ibaratnya itu kok kayak ditata, terlalu ditata itu juga nggak bagus. Tapi juga jangan terlalu acak, karena kalau terlalu acak nanti ya uratnya nggak nyambung ya, jelek nanti. Soalnya ini tentang seni itu ya bebas, tapi ya juga terbatas, nggak boleh sembarangan juga. Akhirnya nanti kalau kurang bagus ya nanti kurang laku juga ya skill kita ya. Ini kan membutuhkan skill, ketelatenan dan juga jiwa seni. Tapi juga bisa dipelajari asalkan ada kemauan dan juga ketelatenan saat belajar. Karena kalau cuma 1-2 kali mencoba itu gagal ya menyerah, ya sudah, jadinya nggak bisa. Kalau pengen bisa ya buat pemula itu sering-sering dicoba, entah pada media keramik ataupun media yang lainnya yang bisa dibuat untuk menggambar ya. Yang penting medianya halus. Kalau di tembok ya kita dasari menggunakan cat waterproof seperti Elastek ini, bisa juga no drop ataupun aquaproof yang nanti saat digambar itu licin dan intinya tidak mudah kering. Untuk cat gambarnya bisa terserah saja menggunakan cat biasa, nggak perlu cat waterproof. Kalau bisa yang cat yang murah tapi ya tidak terlalu murah sekali ya, nanti nggak tahan lama. Karena butuhnya itu satu, tidak cepat kering, kita kasih pengencer air. Kedua itu tidak mengaret ya kalau untuk cat gambarnya itu. Jadi yang akrilik akrilik ya campurannya itu, tidak sintetik, jadi mudah digambar. Yang penting asal ada coraknya saja. Nanti untuk memperbagus lagi ya kita pakai clear batu alam ya. Soalnya kalau cat motif ini waktu kita sudah menggambar belum kita clear juga kadang masih terlihat biasa saja, bahkan jelek ya, karena masih ngedop. Kalau nanti sudah di clear atau di coating nanti terlihat
mengkilap itu tambah menarik. Makanya PPD saja waktu menggambar. Kayak saya ini coret-coret, asal coret saja ya. Kadang ya ketemu sendiri kalau nyasar coret itu. Mau buat urat marmernya itu agar terlebih terlihat natural ya, kadang kita coba asal-asalan saja. Yang penting sudah ada temanya ya, itu kan buat tambahan saja biar tidak terlalu kosong dan juga tidak terlalu teratur ya urat-uratnya. Soalnya ini saya pertajam yang bagian tengah, yang pinggir-pinggirnya agak ada spasi kosong saja, karena nanti dilihat dari kejauhan itu cuma satu urat saja, tidak terlalu rapat uratnya, enak dipandang. Oke, tetap disimak. Yang mau ngopi sambil ngopi juga bisa, sambil rokok-rokokan juga bisa. Nanti diikuti sampai proses finishing. Saya clear pakai clear batu alam dan terlihat mengkilap. Ini yang kelihatannya tadi memudar lagi ya, saya ulangi lagi mumpung masih basah. Dan perlu hati-hati ya, catnya sedikit saja ini untuk yang membenahi yang tadi awalnya itu terlalu encer dan juga sudah agak kering, sulit dibentuk ya, kita harus teliti saja, terutama pada sambungan-sambungan uratnya kita sambungkan ya, jangan sampai putus-putusnya. Ini terlihat satu-satuan ya, berarti ini batu yang utuh nih, di profil itu bayangannya kayak gitu. Oke, ini terus terang saya lanjutkan videonya karena perlu diservis ya. Ini sebelah kanan ini menghilang lagi tadi yang atas ini. Mungkin karena cuacanya ini redup ataupun mendung, jadi lambat keringnya, akhirnya terbentuknya ada tetes-tetesan tadi. Oke, lanjut yang pilar yang kedua. Ini sebagai inspirasi ataupun sebagai gambaran saja buat yang sudah bisa ataupun mau mencoba ya silakan coba. Ini buat yang mau tambah inspirasi gambaran aja, kalau medianya kecil gini gimana, dan mengatur uratnya itu bagaimana bagusnya ya. Dan yang pasti mungkin nggak bisa terlalu sama persis ya, soalnya setiap tangan itu punya gambaran atau ciri khas masing-masing ya. Saya dengan guru saya juga nggak bisa sama persis, tapi saya punya ciri khas sendiri motifnya marmer ini. Dan juga sama teman-teman yang dulu sama-sama belajarnya langsung pada orang, belum ada YouTube yang saya dulu melihat, sering-sering melihat. Mungkin disuruh ngecat dasar, terus memperhatikan, saya curi-curi pandang itu, lalu saya bagian mengeklir. Intinya kan suruh cat dasarnya harus padat dan juga yang halus permukaannya. Nanti kalau ngeklir juga ada tekniknya sendiri. Yang sulit itu memang menggambarnya ya. Saya coba 1-2 kali emang nggak jadi ya. Tapi saya benar-benar minat ya, terus saya coba. Soalnya lumayan ini per meternya ini. Dan saya juga suka seni ya.
Jadi intinya itu telatannya karena disukai, saya suka ini seni. Jadi kalau nggak berhasil saya coba lagi. Soalnya kalau suka itu gimana ya, nggak bosen. Nah, jadi buat teman-teman pemula yang penting terutama suka ya. Kalau nggak suka ya bayangkan uangnya banyak gitu, gimana pengen belajar ini ya. Soalnya ini per meternya kan mahal, nggak semua orang cepat bisa. Ya benar, semua orang itu bisa, pasti bisa, tapi kalau mau mencoba dan belajar. Kalau yang nggak telaten, yang nggak bakat ya sulit. Mau gimana, nggak telaten kok udah nyoba 2 kali sudah putus asa, itu ya nggak bakal bisa gitu loh. Jadi tergantung juga. Buat pemula yang ingin bisa ya sering-sering mencoba gitu. Bukannya pasti bisa tapi nggak dicoba, melihat saja ya. Banyak orang ya begitu, kalau melihat saya bisa, coba saja. Jadi yang terutama itu dicoba, dipraktekkan, dan juga sering-sering mencoba. Jangan sering-sering melihat saja ya. Sering-sering dicoba. Barat modal cat yang murah-murahan aja, sama spons, sama kuas, coba media keramik, gagal dihapus lagi gitu, saran saya loh ya. Dan itu cara saya dulu belajar. Kalau cocok ya silakan dipakai, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, itu aja ya. Soalnya saya cuma berniat untuk memberikan tutorial dari bahannya, dari alatnya yang digunakan, dan juga caranya sudah saya jelaskan secara rinci. Tinggal bagaimana yang pemula ini mengembangkan. Yang penting kan paham, tahu intinya. Kalau sudah tahu intinya dicoba. Kalau emang bakat ya cepat bisa, kalau nggak bakat ya berusaha. Kalau nggak telaten ya sudah gitu aja. Soalnya kalau nggak telaten berarti kamu nggak suka di bidang seni ini, gitu aja ya, nggak repot. Soalnya orang itu kadang juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau punya kelebihan di bidang seni, ada kekurangannya di bidang menggambar yang lain. Soalnya kalau saya ini sukanya di bagian abstrak ya, suruh menggambar airbrush juga nggak bisa, kaku tangannya, itu saya akui. Jadi ya setiap orang itu berbeda-beda ya. Oke, kali ini kita nggak kasih musik ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Kalau nggak suka ya di silent, nggak usah kasih suara juga. Oke. Yang penting niat saya untuk satu, bersilaturahim, dan juga memberikan tutorial yang harapan saya menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi yang ingin belajar. Soalnya kalau yang minat melihat kan pasti ingin bisa toh ya. Nggak mungkin kalau nggak ingin bisa ngapain disimak sampai sini, sejauh sini, dengerin saya ngoceh kayak gini. Kalau nggak suka ocehan saya ya disilent saja, dilihat-lihat saja videonya. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Oke, ini saya benahi ya, yang sambungan-sambungan profilannya ini. Ini kelihatannya nggak menyambung, jadi saya sambungkan. Itu simpel saja sebenarnya. Urat-uratnya harus menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Oke, nanti setelah kering baru kita proses finishing pakai clear batu alam ya.
tapi ya kita cukupkan dulu gambarnya benar-benar sudah terlihat bagus menurut kita yang menggambar saja. Kalau itu rumah kadang ya cuma melihat saja, nggak tahu maksudnya. Jadi menurut kita, dan kalau ada teman ya gimana kurang gimana ya. Oke, kita tunggu kering ya. Kita tunggu kering. Oh ya, ini saya tadi lihat dari jauhan, kalau uratnya ada yang itu kayak tompel itu ya disamar-samarkan saja pakai spons yang basah. Oke, kiranya sudah cukup ya. Ini saatnya kita finishing dengan clear batu alam. Kalau saya menggunakan clear batu alam ini yang campuran air ya, yang gloss atau mengkilap. Dan saya tidak campurkan air karena ya nanti 3 kali masih belum begitu mengkilap, tapi kalau murni ya cepat mengkilap. Oke, kita cukup kuaskan menggunakan kuas 4D bisa, 2D bisa. Kalau medianya lebar ya menggunakan kuas 4D ini ya. Kita kuaskan secara tipis dan merata ya, tipis dan merata. Dan kalau yang bagian yang dalam-dalam itu sulit terjangkau ya kita ulangi lagi. Nah, yang dalam-dalam ini yang mungkin sulit terjangkau ini diulangi 2-3 kali ya, 2-3 kali agar hasilnya maksimal, mengkilap dan juga awet nanti terkena terik matahari ataupun hujan. Soalnya ini kan eksterior atau di luar ya. Untuk bagian depan biasanya saya sampai 4 kali. Udah licin sekali itu, karena 1 kali aja kuasnya sudah terasa licin, 2 kali tambah licin, sampai 3 kali, 4 kali ya, sudah bagus sekali itu buat yang di depan. Tapi buat yang di dalam yang enggak terkena hujan dan panas biasanya 3 kali sudah cukup saya. Jangan lupa diratakan ya, yang kalau ada yang menetes-netes clearnya, dan ditunggu sampai kering. Setelah kering baru diulangi lagi. Oke, kita lanjut lapisan kedua, ditunggu agak kering ya. Jadi nanti kalau nggak kering itu malah kasar jadinya. Clear masih mau mengering terus kita ulangi lagi, itu pertama bisa kasar dan juga menghilang clearnya. Yang awal itu jadinya tercampur seperti karet, itu jadinya malah jelek. Jadi benar-benar ditunggu kering clearnya. Ini moto apa video? Video. Video. Gak mau kok. Dan kalau bisa waktu mengclear ini waktu ada sinar matahari ya, jadi kelihatan mengkilap dan juga cepat keringnya, nggak sampai menunggu lama. Kita sudah bisa mengulangi dan hasilnya juga maksimal. Oke, demikian tips dan trik pengecatan motif marmer pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah cara. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi para pemula khususnya, dan terjalin silaturahim yang baik antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.